진짜 장비 안 쓰십니까? 영지양도 진 거 아닌데 뭘. 난 이거. Annyeonghaseyo, halo teman-teman para pecinta Asian Movies dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Asian Theater yang pastinya akan membahas film-film Asia kesukaan kita semua. Di kesempatan kali ini, Asian Theater akan menceritakan sebuah film Korea berjudul Kill Boksun. Seorang pria terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah jalanan sepi. Ia adalah seorang pemimpin Yakuza yang baru 3 hari berada di Korea. Dari kejauhan muncul seorang wanita bernama Gil Boksun. Gil Boksun adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja di sebuah perusahaan bernama MK. Perusahaan ini menyediakan jasa pembunuh bayaran yang salah satunya adalah Gil Boksun. Sebenarnya, Boksun bisa saja membunuh pemimpin Yakuza itu saat ia masih tertidur. Namun, karena teringat kata-kata dari putrinya, ia pun mengurungkannya. Putrinya yang bernama Jaeyong pernah berkata tentang persaingan yang adil. Maka dari itu, Boksun ingin membunuh pemimpin Yakuza tersebut dengan cara bertarung secara adil. Ia lantas memberikan pria Yakuza itu sebuah pedang untuk melawan dirinya. Sedangkan Boksun sendiri memilih sebuah kapak sebagai senjatanya. Pertarungan pun dimulai. Nampaknya pria Yakuza tersebut sangat pandai menggunakan pedangnya. Beberapa kali serangan Boksun dapat ia hindari. Bahkan ia mampu melukai Boksun di bagian lengan kirinya. Boksun merasa pemimpin Yakuza tersebut tak akan mudah untuk dibunuh. Maka dari itu ia memutuskan untuk mengganti senjatanya. Yang ternyata ia mengganti senjatanya dengan pistol dan langsung menembaknya. Boksun pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia lalu pulang ke rumah dan kembali menjadi sosok seorang ibu pada umumnya. Saat sedang merapikan baju milik putrinya, ia tidak sengaja menemukan sebungkus rokok. Ia lalu teringat masa lalunya di mana kala itu ia dipukuli oleh ayahnya karena ketahuan merokok. Tak lama kemudian putrinya pulang yang lalu ia menasehatinya agar jangan merokok. Namun Jaeyong malah mengabaikan dan langsung masuk ke kamar. Esoknya Boksun menghadiri acara pertemuan dengan ibu-ibu para wali murid satu kelasnya Jaeyong. Di sana Boksun ditanya tentang pekerjaannya. Ia lalu menjawab bahwa dirinya bekerja di sebuah perusahaan khusus acara. Sementara itu, di tempat lain seorang pria bernama Min-kyu sedang menyaksikan berita kematian pemimpin Yakuza. Min-kyu adalah pemimpin dari perusahaan MK yang mana perusahaan tersebut adalah tempat bekerja Boksun. Min-kyu juga ketua dari perkumpulan organisasi para pembunuh bayaran yang sangat disegani. Ia adalah pencetus 3 aturan yang diterapkan dalam organisasi mereka. Yang pertama, mereka tidak boleh membunuh anak di bawah umur. Kedua, mereka hanya menerima tugas dari perusahaan yang ada di dalam organisasi mereka. Dan ketiga, mereka harus melaksanakan tugas dari perusahaan mereka. Kembali ke Boksun yang sedang berada di sebuah kedai bersama teman-teman satu profesinya. Di sana, mereka semua memuji kehebatan Boksun yang berhasil membunuh pemimpin Yakuza tersebut. Boksun juga bertemu dengan Haesung, yang mana Haesung sendiri adalah juniornya di MK. Haesung sebenarnya sangat berbakat, namun ia sendiri belum bisa menandingi kehebatan dari Boksun. Saat akan masuk ke dalam mobilnya, Boksun tiba-tiba diganggu oleh beberapa pria. Pada saat itulah Haesung datang dan mengajar para pria tersebut. Di tempat lain, Jaeyong yang sedang bersama dengan pacarnya bernama Sora yang mana pacarnya adalah seorang gadis yang juga teman satu kelasnya. Keduanya sangat pintar dalam menyembunyikan hubungan terlarang mereka. Esok harinya, setelah mengantar Jaeyong, Boksun pergi menemui Min-kyu di MK. Saat hendak naik ke atas, ia bertemu dengan wanita bernama Cha Min-hee. Ia adalah adik dari Min-kyu sekaligus direktur di MK. Boksun lalu diajak untuk menemui para peserta pelatihan yang ada di sana.
Salah satu dari peserta tersebut adalah Woo Young-ji. Young-ji sangat berbakat dan paling menonjol dari peserta lainnya. Young-ji kemudian berkesempatan untuk melawan Boksun. Nampaknya Young-ji memang bukanlah tandingan dari Boksun. Ia beberapa kali dijatuhkan oleh Boksun dengan cukup mudah. Dan pelatihan itu diakhiri dengan kemenangan telak dari Boksun. Di atas, ia bertemu dengan Min-kyu yang lalu ia diberitahu tentang tugas selanjutnya. Boksun mempunyai dua pilihan, antara membunuh para mafia Rusia atau membunuh seorang anak pejabat di Korea. Ia kemudian memutuskan untuk mengambil tugas pembunuhan anak pejabat Korea tersebut. Sedangkan untuk tugas pembunuhan mafia akan diambil alih oleh Min-kyu sendiri. Nampaknya tugas kali ini sangatlah penting. Sampai-sampai Min-kyu sebagai pemimpin MK harus turun tangan. Min-kyu lalu mengajak Boksun pergi ke sebuah kedai untuk membahas perpanjangan kontrak dirinya yang akan segera habis di MK. Namun nampaknya Boksun enggan membicarakan masalah tersebut. Di tengah obrolan, Boksun mendapat kabar kalau Jae-yong menusuk teman sekelasnya menggunakan gunting. Mendengar hal tersebut, Boksun langsung bergegas menuju ke sekolah. Di sana, ia menanyakan alasan Jae-yong melakukan tindakan tersebut. Jae-yong lantas menjawab karena ia ingin membunuhnya. Mendengar alasan Jae-yong, Boksun hanya bisa terdiam. Ia lalu pergi menemui Hae-sung dan bercerita tentang masalah yang sedang dialami putrinya tersebut. Hae-sung berkata kalau anak seusia Jae-yong tidak mungkin mempunyai niat untuk membunuh temannya. Di tempat yang berbeda, Min-kyu dan Direktur Cha sedang menghadiri rapat dewan organisasi. Di sana, mereka membahas tentang kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Padahal menurut laporan yang ada di organisasi tersebut, tidak ada dari mereka yang menerima tugas bersangkutan dengan kasus-kasus tersebut. Hal ini pastinya menjadi perdebatan tentang siapa sebenarnya orang di balik kasus itu semua. Esoknya, Min-kyu berangkat untuk misi pembunuhan mafia di Rusia. Begitu juga dengan Boksun. Ia bertugas untuk membunuh anak dari seorang pejabat Korea. Dalam tugas kali ini, Boksun ditemani oleh seorang anak magang yang tidak lain adalah Young-ji. Bagi Young-ji, ini adalah kali pertama untuk dirinya menjalankan tugas besar seperti ini. Sesudah membius target, mereka menyiapkan TKP untuk membuat kasus itu seolah-olah adalah kasus bunuh diri. Saat hendak membunuh targetnya, tiba-tiba Boksun mendapat telepon dari Jae-yong. Ia lalu menyuruh Young-ji untuk keluar sebentar, sementara Boksun mengobrol dengan putrinya. Setelah itu, Boksun menghubungi Min-kyu dan berkata kalau ia gagal dalam tugas kali ini. Ia juga mengatakan agar jangan ada yang melanjutkan tugas untuk membunuh anak dari pejabat Korea tersebut. Min-kyu pun tidak mempercayainya begitu saja. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Boksun. Di perjalanan pulang, Min-kyu teringat pertama kali bertemu dengan Boksun. Kala itu, Min-kyu ditugaskan untuk membunuh seorang pria yang tidak lain adalah ayahnya Boksun. Saat hendak membunuhnya, tiba-tiba Boksun pulang yang lalu Min-kyu juga harus membunuh Boksun untuk menghilangkan saksi mata. Namun di luar dugaan, Boksun malah membunuh ayahnya sendiri dan membuat Min-kyu tercengang. Sementara itu, Direktur Cha yang mendengar kabar tentang kegagalan Boksun dalam tugasnya merasa ada yang tidak beres. Ia menyimpulkan kalau Boksun sengaja menggagalkan tugasnya tersebut agar reputasi MK tercoreng. Tanpa persetujuan Min-kyu, ia lalu pergi menemui Hae-sung untuk membereskan tugas Boksun yang gagal. Kembali ke Boksun yang sedang mengobrol dengan Jae-yong. Di sini, Jae-yong mulai memberanikan diri untuk lebih terbuka dengan ibunya. Ia memberitahu alasan dirinya menusuk teman sekelasnya dengan gunting waktu itu. Ternyata temannya yang bernama Cholwo mengirimnya foto-foto saat Jae-yong dan pacarnya berduaan. Temannya lalu mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke semua murid. Lalu dengan spontan ia mengambil gunting dan menusuknya di bagian leher. Jae-yong juga mengaku kepada ibunya kalau ia adalah penyuka sesama jenis. Di tengah obrolan, Boksun dikejutkan dengan kedatangan Young-ji ke rumahnya.
Yongji ternyata dipecat oleh Min-kyu karena dianggap sebagai penyebab kegagalan dalam tugasnya Boksun. Boksun yang merasa iba terhadap Yongji lalu membawanya ke kedai untuk membicarakan hal tersebut. Di sana, Boksun berjanji kalau Yongji tidak akan dipecat dari MK. Tak lama kemudian datang teman-teman satu profesinya yang akan merayakan keberhasilan Haesung dalam membunuh anak pejabat Korea. Di tempat lain, Min-kyu yang mendengar kalau kasus Boksun dilanjutkan tanpa sepengetahuannya sangatlah marah. Ia lalu mendatangi adiknya dan mencekiknya sebagai tanda peringatan. Direktur Cha lalu menelpon Haesung dan menyuruhnya untuk membunuh Boksun karena sudah melanggar aturan perusahaan. Ia juga menawari orang yang ada di sana untuk bergabung ke MK jika mereka bisa menghabisi Boksun. Awalnya mereka ragu untuk menerima tawaran dari Direktur Cha tersebut. Apalagi Boksun adalah orang yang sudah mereka kenal dan sudah sering bersama mereka. Namun tawaran untuk masuk perusahaan sekelas MK nampaknya sangat sulit untuk ditolak. Mereka lalu menyerang Boksun yang mana hal itu juga membuat Boksun terpaksa harus melawan mereka. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Boksun berhasil menghadang serangan demi serangan dari mereka semua. Di luar dugaan, Yongji ternyata menolak tawaran dari Direktur Cha dan memutuskan untuk membantu Boksun. Dengan bantuan dari Yongji, Boksun berhasil menghabisi mereka satu persatu. Sebelum meninggal, Haesung mengatakan kalau ia adalah orang di balik kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi tanpa izin dari MK. Saat hendak pulang, tiba-tiba Min-kyu berada di sana yang lalu mencekiknya. Namun setelah mendengar kalau mereka semua disuruh oleh Direktur Cha untuk membunuh Boksun, Min-kyu lalu melepaskannya. Sebelum pulang, Boksun berkata kalau Yongji tidak terlibat dalam semua masalah ini dan meminta agar Min-kyu tidak memecatnya. Di rumah, Jae-yong bercerita kalau ia baru saja putus dengan pacarnya. Pacarnya memutuskan Jae-yong karena Jae-yong memberitahunya tentang hubungan mereka kepada ibunya. Tak hanya itu, Jae-yong juga berkata kalau ia pernah melihat pistol dan paspor palsu di dalam tas milik Boksun. Jae-yong lalu menyimpulkan kalau ibunya bekerja di sebuah agen rahasia. Mendengarnya, Boksun merasa sedih karena harus terus berbohong kepada putrinya tentang pekerjaannya. Di tempat lain, Min-kyu dan para petinggi yang tergabung dalam organisasi pembunuh bayaran sedang melakukan pertemuan darurat. Di sana, Min-kyu menjelaskan bahwa terbunuhnya orang-orang yang ada di kedai itu karena perilaku mereka sendiri. Boksun hanya menjalankan tugasnya sebagai karyawan MK sesuai peraturan yang berlaku. Namun Min-kyu masih menutupi bahwa dalang dari kejadian itu adalah adiknya sendiri, yaitu Direktur Cha. Merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Min-kyu, salah satu dari mereka kemudian menuduh MK sudah melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Min-kyu yang terbawa emosi langsung menghajar dan membunuh koleganya tersebut di depan para petinggi yang lain. Min-kyu juga menantang semua petinggi yang ada di sana untuk bertarung dengannya jika merasa tidak senang dengan perbuatannya. Di saat yang bersamaan, Boksun datang ke MK untuk menemui Direktur Cha. Direktur Cha mengira kedatangan Boksun di sana untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan MK. Ia lalu mengatakan kalau Yongji telah dibunuh untuk menghilangkan saksi mata pada kejadian di kedai kemarin. Yongji adalah orang yang mengetahui perintah Direktur Cha selain Boksun. Maka dari itu, dengan terpaksa Yongji harus dibunuh untuk menutupi kejadian tersebut. Mendengar hal itu, Boksun lalu menusuk Direktur Cha dengan pulpen di bagian lehernya. Ia lalu pergi dari sana dan meninggalkan pesan untuk Min-kyu berupa pulpen yang digunakan untuk membunuh Direktur Cha. Mendapati adiknya telah dibunuh, ia langsung menelpon Boksun. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah Jae-yong. Min-kyu lalu menitip pesan kepada Jae-yong agar Boksun menemuinya di MK besok malam. Kabar terbunuhnya Direktur Cha menyebar di kalangan para petinggi organisasi. Hal ini membuat bingung para anggota yang ikut dalam organisasi tersebut.
yang mana Boksun adalah orang yang paling dipercaya dan mempunyai loyalitas tinggi di MK. Besok malamnya, Boksun pergi menuju MK untuk bertemu dengan Minkyu. Di sana, Minkyu sudah menunggu kedatangannya. Bahkan, ia sudah menyiapkan sepasang pisau untuk bertarung dengan Boksun. Keduanya lalu membayangkan pertarungan yang akan mereka hadapi, di mana kebanyakan dari bayangan tersebut menunjukkan kekalahan dari Boksun, hingga ia harus mati di tangan Minkyu. Namun Boksun mengatakan kalau ia tahu kelemahan dari Minkyu. Kelemahan terbesar Minkyu adalah dirinya, yaitu Gil Boksun. Ternyata selama ini Boksun mengetahui kalau Minkyu mencintainya. Minkyu ternyata jatuh cinta kepada Boksun sejak pertama kali mereka bertemu, yaitu pada saat Boksun membunuh ayahnya sendiri di hadapan Minkyu. Boksun lalu melukai tubuh dari Minkyu menggunakan pisau yang telah disiapkan oleh Minkyu sendiri. Sebelum meninggal, Minkyu berkata kalau Jaeyoung sedang menonton mereka saat ini, yang artinya Jaeyoung melihat ibunya sedang membunuh orang. Mendengar hal itu, Boksun langsung bergegas kembali ke rumahnya. Di luar dugaan, Jaeyoung tidak mempermasalahkan tentang pekerjaan ibunya tersebut. Ia bahkan memberi selamat kepada ibunya atas keberhasilannya membunuh Minkyu. Lalu cerita diakhiri dengan scene di mana Jaeyoung berpamitan kepada Sora di depan semua teman kelasnya. Mohon kritik dan sarannya, support terus Asian Theater dan terima kasih.